Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David dari channel Wong Jowo Traveling. Oke, di konten kali ini saya lagi ada di Cadiz, di Spanyol. Jadi saya lagi masa karantina. Tapi bukan berarti saya kena COVID, oke? Karena kebijakan perusahaan kapal pesiar atau kebijakan dari negara ya yang kita kunjungi, kita itu wajib untuk karantina selama 7 hari. Nah, di konten kali ini saya ingin berbagi informasi tentang gimana sih cara untuk kerja di kapal pesiar itu gitu. Jadi saya akan beritahu atau berbagi step-stepnya ya, biar teman-teman itu nggak salah gitu. Karena saya sering dengar info bahwasanya banyak orang-orang yang ingin kerja di kapal pesiar, khususnya yang masih anak-anak baru lulus SMA itu banyak yang kena calo atau kena tipu gitu. Jadi sebenarnya syarat untuk kerja di kapal pesiar itu yang pertama, setelah kamu lulus SMA atau SMK, kalian itu harus kuliah di jurusan perhotelan atau pariwisata, atau bisa juga ikut program pelatihan di bidang perhotelan atau pariwisata juga. Kalau sekarang itu kalau nggak salah kalian harus minimal di 3 perhotelan atau pariwisata gitu. Nah, di sini yang banyak orang yang salah kaprah gitu, dikira kapal pesiar itu sama dengan pelayaran gitu. Jadi mereka-mereka yang lulus SMK jurusan pelayaran itu menganggap bahwasanya setelah mereka lulus dari SMK jurusan pelayaran itu bisa ke kapal pesiar. Padahal itu beda gitu. Jadi kalau kapal pesiar itu kapal yang mengangkut atau istilahnya tempat untuk orang berwisata gitu. Jadi di dalam kapal pesiar itu nanti banyak sekali tenaga-tenaga kerja yang berbeda bidang atau jurusan gitu. Jadi ada yang housekeeping, ada yang laundry, ada yang di restoran, ada yang di dapur atau cook itu, terus ada di engine, dan juga ada yang di deck gitu. Ada juga security, bahkan juga ada juga yang jurusan kesehatan atau perawat gitu. Nah, jadi jangan sampai teman-teman itu mau dibohongin dengan orang-orang yang bilang, ini loh saya bisa bawa kamu kerja di kapal pesiar gitu. Jangan percaya dengan kayak gitu. Kalau saran saya sih mending ikutin step-stepnya aja. Nah, jadi nanti setelah kamu lulus dari D3 perhotelan atau pariwisata, kamu itu masih harus training atau minimal kerja selama 2 tahun di hotel bintang 5, at least bintang 5 ya. Tapi kalau kamu bisa kerja di luar negeri, semua kayak di Qatar, Dubai, Kuwait, atau dimanapun, itu malah lebih bagus, itu poin plus. Yang pasti kamu kalau di interview dilihat sertifikat atau pengalaman kerja kamu itu lebih bagus gitu. Terus habis setelah kamu kerja 2 tahun, maksudnya cari pengalaman kerja 2 tahun, kamu cari agent-agent yang terpercaya gitu. Jadi jangan sekali-kali lewat calo ya. Maksudnya karena sekarang banyak tuh di Facebook atau di media-media sosial lainnya itu yang nawarin, yuk kerja di kapal pesiar gini-gini. Itu kalau saran saya sih jangan ikutan di kayak gitu ya. Mending di agent-agent yang terpercaya. Nah, dari pengalaman saya, agent-agent yang saya ketahui terpercaya itu, yang pertama
Alpha Maksasai. Kalau dulu itu Meranti, kalau sekarang namanya Alpha Maksasai. Nah, itu ada di Bali dan juga di Jakarta. Kalau nggak salah juga ada di Yogyakarta itu. Tapi yang paling besar di Jakarta sama di Bali. Nah, saran saya sih lebih baik teman-teman ngelamarnya ke pusat aja ya, biar lebih enak gitu. Nah, yang kedua ada agent Ratu Oceana Raya. Itu juga ada di Bali dan juga di Jakarta. Itu juga agent yang sangat besar sekali gitu. Terus kemudian yang ketiga ada CTI. Dan mungkin ada sih agent-agent lain, tapi setahu saya yang paling besar dan paling terpercaya itu 3 itu ya, kalau untuk di kapal pesiar. Nah, untuk berikutnya, ketika kalian melamar di kapal pesiar itu, syarat-syarat yang dibutuhkan pasti dokumen-dokumen seperti yang tadi, kayak ijazah, terus akte kelahiran, KTP, KK, terus sertifikat sekolah, ijazah sekolah itu atau sertifikat kerja gitu. Nah, dan kenapa tadi saya saranin lebih baik teman itu cari pengalaman di luar negeri? Karena satu, jadi kalian sambil mengasah bahasa Inggris kalian gitu. Jadi ketika kalian nanti melamar kerja di kapal pesiar atau kerja di kapal pesiar, kalian tuh nggak nervous lagi karena sudah terbiasa dengan bahasanya gitu. Terus juga kalian sudah terbiasa teradaptasi dengan gimana sih caranya ngendel tamu-tamu luar negeri itu. Karena beda loh ngendel tamu luar negeri dengan tamu di negara Indonesia sendiri gitu. Yang pasti lebih ribet dan bahasa sih satunya. Sebenarnya kuncinya bahasa. Kalau kita bahasanya lancar, insya Allah nanti kerjanya juga lancar gitu. Oh ya, satu lagi, agensi di Jakarta atau di Bali juga namanya, itu ada agent untuk kapal MSC. Kalau di Bali itu di BPC kalau nggak salah, dan kampusnya ada di Balindo gitu. Saya dulu juga kuliah di situ, tapi ternyata kenyataannya waktu kerja saya di perusahaan yang berbeda gitu. But anyway, nanti kalau teman-teman udah lulus itu bebas ya mau ke kapal mana aja. Yang pasti saya saranin jangan tergiur dengan kapal yang besar. Tidak selalu kapal yang besar itu penghasilannya wah gimana gitu. Banyak juga ya kapal-kapal yang besar itu, maksudnya di perusahaan-perusahaan yang besar itu ternyata di samping penggajiannya juga kurang bagus, terus juga kayak sistem kerjanya itu complicated gitu. Nah, terus banyak-banyak searching juga di Google sebelum kalian memilih kapal mana yang ingin kalian taruh lamaran nanti. Karena di sini saya tidak bisa menyebutkan berapa nominal gaji atau maksudnya pendapatan lah per bulannya gitu. Karena tiap kapal itu atau tiap perusahaan itu beda-beda ya. Dari segi penggajian, ada yang per 2 minggu, terus ada yang per bulan, ada yang dari gratuity itu. Terus juga gini nih, kalau kita ngelamar di kapal pesiar, yang pasti agent itu rata-rata free gitu. Mungkin ada 1 atau 2 perusahaan yang biayanya agak mahal, tapi sebenarnya itu karena kebijakan dari perusahaan kapal pesiar itu sendiri. Karena ada yang diwajibkan untuk beli tiket sendiri sebelum join, dan bahkan untuk pulangnya juga gitu. Tapi itu
mungkin cuma 10 atau 20% ya dari perusahaan-perusahaan yang saya ketahui untuk kapal pesiar. Karena yang lainnya itu rata-rata sih udah ditanggung ya semua. Jadi untuk berangkat dan pulang itu tiket sudah ditanggung. Jadi untuk agent fee itu ada yang kita harus bayar, ada juga yang enggak. Tapi nominalnya sebenarnya nggak tinggi sih, setahu saya sih nggak lebih dari 1,5 juta atau 2 juta gitu. Dan sebenarnya itu pun hanya untuk kayak dokumen handling aja sih, maksudnya bukan lebih agent fee gitu. Karena mungkin ya dari perusahaan kapal pesiar itu mereka sudah diberikan lah. Nah terus ini nih di waktu kuliah kalian harus benar-benar nentuin jurusan yang ingin kalian ambil. Dalam artian gini, kalian tuh nanti kalau sudah lulus ingin fokus ke waiter, maksudnya di restoran, di kitchen kayak jadi chef gitu, atau galley steward, terus atau di housekeeping gitu, ada public area, laundry, atau di room boy, atau kalau di kapal lebih dikenalnya stateroom atau cabin steward gitu. Jadi kalian banyak aja searching dan banyak cari informasi sebelum ke kapal pesiar itu nanti gitu. Dan juga kalau kalian ngelamar ke kapal pesiar itu jangan berharap langsung di posisi yang bagus, karena itu kayak ya memang ada sih yang sekali ngelamar langsung diterima di posisi yang bagus. Cuma kebanyakan pasti kita akan dimulai dari bawah. Contohnya kayak housekeeping, kebanyakan pasti kita akan dimulai dari public area atau cleaner. Tapi nanti promosinya cepat kok, tergantung kinerja teman-teman semua. Yang penting jangan malas, harus show up gitulah. Jadi biar cepat dapat promosi. Biasanya sih 2 atau 3 kontrak ada yang udah dipromosi jadi asisten stateroom, terus nanti berapa kontrak lagi jadi stateroom gitu. Nah, dan untuk kontraknya di kapal pesiar ini beda-beda teman-teman. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan gitu. Jadi teman-teman nggak bisa compare kok di sini 6 bulan, di sana ya, karena itu udah kebijakan perusahaan sendiri-sendiri. Dan di kapal itu nggak ada hari libur. Jadi selama kalian 6 bulan kontrak atau 10 bulan kontrak itu ya gitu, full setiap hari kerja gitu. Nah, untuk jam kerja sendiri relatif ya. Kalau satu kali servis biasanya itu straight. Ada yang dimulai dari jam 8 pagi sampai ke jam 8 malam. Tapi itu nanti ada break lah, ada istirahatnya, entah itu 1 jam atau misalnya sih siang 1 jam, nanti sore 1 jam, terus waktu tea time nanti paling 30 menit gitu. Dan ada juga yang kalau 2 kali servis itu biasanya jam 8 sampai jam 2. Nah, habis itu masuk lagi jam 6 sore sampai 10 malam itu untuk turnaround service. Atau kalau di restoran juga beda ya, maksudnya jam kerja mereka tuh kadang split, dalam arti untuk breakfast, untuk lunch dan dinner, kadang ada ketambahan untuk tea time gitu. Begitu juga untuk galley itu biasanya jam kerjanya tuh wah parah banget gitu. Nah, dari saya sih sekian sementara untuk tips and triknya ya kalau mau kerja ke kapal pesiar gitu. Oh ya, satu lagi, untuk dokumen yang dibutuhkan untuk melamar ke kapal pesiar itu
Yang pasti ada sertifikat BST, CCM, dan juga nanti ada SSAT, habis itu yellow paper, Siman book, dan paspor. Itu basic ya gitu. Kalau untuk medical kita biasanya per 2 tahun gitu. Jadi tiap 2 tahun sekali kita wajib untuk medical gitu. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang sedang ingin berkarir di kapal pesiar semuanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa, dan semoga semuanya sukses. Oke. Dan nanti kalau sudah sukses bisa membuka lapangan kerja di Indonesia biar bisa membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.